Mempersiapkan dana pensiun buat sobat investor semua itu adalah sesuatu hal yang harus ya guys. Kenapa? Karena sebenarnya dengan kalian punya dana pensiun tentunya akan membantu kalian dalam berkehidupan setelah kalian itu udah nggak kerja lagi. Karena yang namanya pensiun itu biasanya mantap, makan tabungan. Nah, buat kamu semua yang mungkin punya gaji ya kurang lebih UMR, di video ini gue bakal kasih tahu bagaimana cara investasi dan money management. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini ya sobat investor. Kita ngomongin soal investasi buat dana pensiun ya. Dana pensiun sendiri itu menurut gue wajib disiapkan oleh orang dari jauh-jauh hari. Supaya apa? Supaya terhindar dari sandwich generation yang mana nanti anak kalian menanggung biaya besar untuk membantu orang tuanya. Tentunya kan anak juga bakal punya keluarga juga. Nah, cara supaya menghindari tidak terjadi seperti itu atau mengurangi biaya ke depan yang dikeluarkan oleh anak kita yaitu dengan cara mempersiapkan dana pensiun gitu. Nah, mempersiapkan dana pensiun sebenarnya ada berbagai macam cara. Ada orang yang memang dia tuh dengan dia deposito di bank. Ada juga dia yang memang taruh aja duit di bank. Nanti duit yang terkumpul buat hidup sampai nanti meninggal lah gitu. Ya beda-beda cara guys. Nah, di sini gue akan kasih tahu kalian apabila kalian alokasikan di instrumen reksadana. Nah, reksadana sendiri ya buat teman-teman semua yang belum tahu, mungkin gue akan kasih tahu. Reksadana tuh basically adalah paket investasi. Paket investasi yang isinya terdiri dari obligasi atau bisa jadi deposito, bisa jadi sukuk, bisa jadi saham, yang mana aset-aset ini dikelola oleh manajer investasi. Jadi basically ketika kita berinvestasi reksadana, kita mempercayakan dana kita itu untuk dikelola orang yang ahli keuangan, yaitu manajer investasi. Nah, ini kan sebenarnya udah memudahkan kita nih, karena kita tidak perlu yang harus jadi profesional dulu, jadi hebat dulu, karena sebenarnya sudah ada orang ahlinya nih yang mengelola investasi kita, seperti itu. Nah, reksadana sendiri itu sebenarnya yang aman, ya, itu yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK sendiri. Aman itu tidak ada yang 100% aman, tapi seenggaknya satu step lah, itu udah aman, itu bagus, gitu. Nah, reksadana sendiri ya, kalau misalkan kalian emang sudah punya kebiasaan nih, untuk menyisihkan, ini akan lebih mudah guys ya. Anggaplah kalian misalkan punya gajian nih, kalian UMR nih, UMR atau mendekati UMR lah. Katakan 4,5 juta ya. Nah, 4,5 juta itu kalian alokasikan aja 10% dari gaji kalian untuk investasi di reksadana ini buat mempersiapkan dana pensiun. Jadi 10% aja kamu jalanin itu selama 20 tahun gitu. Nah, jadi selama 20 tahun kalian investasi secara rutin aja, setiap bulan, setiap kalian dapat gaji, ya, gaji 4,5 terus, ya kan 10%, 10%, 10%-nya. Nah, 10% itu kan 450.000 kan. Sebenarnya kalau misalkan kalian total tanpa kalian invest di reksadana itu sekitar 100 jutaan. Tapi kalau kalian invest di reksadana, potensi yang kalian bisa dapatkan itu ketika berinvestasi reksadana selama 20 tahun itu sekitar 400 jutaan ya, 400 jutaan lebih bahkan. Nah, kok bisa seperti itu? Dari mana data gue? Data gue itu berdasarkan dari kinerja masa lalu guys. Jadi di aplikasi Bibit ya kalian bisa lihat nih, kalau misalkan kalian udah invest 20 tahun lalu ya dengan nominal 450.000, potensi yang kamu bisa dapatkan ini adalah segitu ya, sekitar 400 jutaan ya, dari 200 sampai 400 jutaan. Kan lumayan banget gitu. Lu bayangin dari 100-an juta bisa sampai 400 juta, itu gapnya gede banget. Nah, kenapa sih gapnya bisa gede banget gitu loh antara lu nabung di bank dengan lu misalkan di investasi? Gapnya kenapa gede?
Karena yang mesti kalian tahu adalah investasi itu resikonya lebih gede dibandingkan bank gitu. Maka segala sesuatu yang memiliki resiko tinggi atau lebih tinggi biasanya potensi yang ditawarkan juga tinggi tuh returnnya. Nah itu tuh yang legit tuh seperti itu. Ya begitulah reksadana. Reksadana kan dalam jangka waktu singkat kalian itu kan nggak selalu ngelihat portofolio kalian atau investasi kalian naik terus, nggak. Tapi ada kalanya kalian melihat banyak penurunan. Nah, itu kan nggak semua orang bisa terima seperti itu. Nggak semua orang bisa melalui itu gitu. Karena mungkin dia nggak kuat mentalnya atau apa. Tapi dalam jangka panjang berdasarkan historis, selama kalian memilih reksadana dengan fundamental yang bagus, maka ya 20 tahun itu lancar-lancar aja dan kalian bisa tercapai nominal tersebut. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kita kan investor pemula ya. Nama investor pemula mungkin kalian nggak tahu nih kira-kira harus memilih aset yang seperti apa, reksadana seperti apa, supaya bisa ya bagus lah gitu reksadananya gitu loh. Nah, itu di sini ada aplikasi yang namanya Bibit ya. Di Bibit ini ada yang namanya Robo-Advisor. Robo-Advisor itu sebagai penasihat kita gitu. Jadi tugasnya dia adalah untuk memberikan profil resiko ke kalian. Jadi profil resiko itu misalkan kalian punya tingkat resiko konservatif, ada juga yang moderat, ada juga yang emang resikonya tinggi. Nah, itu nanti disesuaikan tuh. Rekomendasi reksadana yang cocok buat kalian itu apa, proporsinya berapa. Nah, jadi kalian tuh sebenarnya udah tinggal mulai berinvestasi aja. Jadi ya kan tentu kalau dengan adanya seperti itu, kalian bisa mulai dulu tuh. Kendala kalian kan untuk memilih reksadana yang benar tuh bingung kan? Nah, Robo-Advisor itu sebagai pembantu kalian gitu di awal-awal. Seperti itu. Dan aplikasi Bibit ini sendiri juga sebenarnya udah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kalian bisa cek sendiri di website OJK. Gitu guys, jadi potensi yang lo bisa dapat tuh jauh banget gitu, 400 juta. Sedangkan kalau misalkan di bank, 100-an juta. Nah, akan timbul pertanyaan selanjutnya, berarti kita nggak naruh di bank dong? Jawabannya adalah salah guys. Tetap harus ada yang ditaruh di bank, cuman proporsinya itu beda gitu, beda-beda ya. Kita ambil contoh kan tadi gue ngasih tahu ya, dari segi investasi itu berapa ya, proporsinya 10% dari total penghasilan per bulan kita. Nah, kita ini breakdown lagi nih, kan tadi 10% udah kan buat investasi di reksadana. Nah, 75% kalian alokasikan buat kebutuhan kalian, yang mana 3.125.000. Terus 5% kalian alokasikan di dana darurat. Nah, dana darurat ini kalian taruh aja di bank. Jadi, bukan berarti gue ketika ngomong ini berarti kalian nggak boleh taruh di bank. Ya nggak mungkin gitu. Karena di bank itu penting. Toh pun reksadana kerjasama sama bank juga gitu. Seperti itu ya. 5% buat dana darurat, 10% itu buat keinginan. Keinginan itu jadi kalian misalkan pengen liburan, pengen apa, nah itu jatahnya 10% tuh guys. Nah semakin kalian punya banyak duit, maka jatah keinginan kalian bisa lebih gede, terus kebutuhan kalian bisa lebih gede, terus juga dana darurat kalian bisa lebih gede, kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu adalah money managementnya juga, dan potensial yang bisa kalian raih itu berapa sih ya dengan gaji kalian yang sebenarnya kurang lebih UMR ya, UMR Jakarta kayak gitu. Itu lumayan gitu loh. Tapi dengan kalian punya kebiasaan itu selama 20 tahun, tentunya kalian juga nggak akan sadar, udah nilainya segini loh. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih yang pernah timbul nih di video gue. Wah, nanti ada inflasi, nanti kita gimana nih inflasi? Ya, kalian nggak perlu takut, karena sebenarnya investasi bisa disebut investasi itu ketika dia sudah di atas dari inflasi. Jadi kalau misalkan kalian takut, oh dengan nilai segini nanti ke depan hari nilai segini dianggap kecil. Well, jangan terlalu cepat mengasumsi begitu. Yang namanya investasi itu tugasnya di atas dari inflasi. Gitu. Jadi, itu pun pasti kalian udah di atas dari inflasi. Jadi, kalian udah nggak perlu khawatir lagi, guys. Seperti itu. Itu sih yang mungkin bisa gue sampaikan ke kalian. Kalau kalian bisa mulai, ya kan, mulai dengan langkah pertama itu kan lebih baik dibanding kalian, oh takut ini, takut itu, ya kan, misalkan takut misalkan inflasi nggak sepadan lah gitu, inflasi lebih gede gitu. Ya ujung-ujungnya kalian nggak mulai. Toh dalam 20 tahun lagi kalian bisa nggak punya tabungan sama sekali gara-gara punya mindset seperti itu. Jadi tetap kalian harus coba pelajari. Ketika kalian tidak yakin terhadap sesuatu, bukan berarti kalian langsung enggan untuk mencoba tersebut. Tetapi kalian coba pelajari. Kan sekarang ada Google, ada ya lembaga pengawas untuk kalian cek sendiri. Kalau emang dia bagus dan aman, kenapa kalian tidak merubah pola pikir? Seperti itu sih maksud gue. Yang penting riset aja. Seperti itu. Oke semuanya, bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek aja di playlist investor pemula gue. Di situ ada seminar investasi reksadana.
Di situ kalian bisa pelajari tuh tentang konsep reksadana sebelum kalian investasi. Nah, bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian, tapi kalian top up minimum 200.000. Ya, tapi terserah kalian. Kalau kalian mau silahkan, kalau enggak juga nggak masalah. Bila mana kamu suka dengan video ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.